Ya kenapa? Ya kenapa? Kenapa? Apa sebabnya? Iya kenapa buahnya tidak banyak? Itu pertanyaanku. Kenapa? Kalau yang kedua masih banyak, tiga masih banyak, empat, maka kenapa makin berkurang? Galak berarti udah dari sana Pak. Bukan. Pertanyaan saya. Daya tubuhnya itu semakin berkurang Pak. Iya, mengapa? Itulah masalahnya. Kenapa kita nggak bisa buat? Ayo, kemudian. Mengapa? Ya, jadi di dalam tanaman kentang ini banyak sekali serangga penusuk penghisap. Antara lain Bemisia tadi, kutu daun, ya, kutu kebul. Ini kutu-kutu ini semua sesungguhnya secara fisik itu tidak merugikan terlalu signifikan. Ya, dia merugikannya kenapa? Karena dia menyebarkan virus. Ya, jadi hampir semua kutu penusuk penghisap termasuk thrips itu dia tidak kerusakan fisik secara langsungnya tidak signifikan. Tapi yang berbahaya adalah virus. Dan yang uniknya untuk tanaman kentang itu, virus itu tersimpan di dalam umbi, namanya seedborne. Artinya terkumpul di dalam umbi. Ya, jadi kalau F1 virus sudah ada, F2 tambah lagi, terus begitu. Itulah sebabnya daya tumbuhnya berkurang, produksinya makin berkurang. Tapi kentangnya ada, nggak ada masalah buat manusia. Nah itu sudah sifat genetik dia. Ya, jadi semakin turun sampai akhirnya memang dihitung-hitung terlalu sedikit hasilnya. Terus angkat dalam. Nyampe sana nggak ini? Sampai ujung lah. Tanaman, Jangan lagi lah. tanaman kentang sedang begini, sudah umur hampir 90 hari. Ini hampir dipastikan hasilnya akan bagus sekali. Ya, jadi tanpa melihat bawahnya pun, dengan catatan memang pemupukannya juga bagus, ya, karena tanaman kentang ini termasuk tanaman yang responsif terhadap pupuk. Apa yang dipakai? Yang dipakai di sini Sini. Sama ini kebetulan ini kan lagi kosong. Lagian pengen ngetes ini juga kan. Jadi kemarin, gini Pak, ini kan di sana pakai kalimnya trio. Pegang, Bang. Di sini perfect. Bang Leo. Pegang yang satu bagian. Trial. Ini trialnya di sana trio kali, di sini. Bapak ini aja yang jelaskan Pak. Kenapa? Pakai ini, Bang. Coba dijelaskan. Yang di sini, Hmm. yang di sini pakai Nitropos, Nitropos. Nitropos. trio kali, Trio kali. Itu aja Pak. Ribas. RIBAS pertama. Bapak pakai SP RI atau Bas. TSP enggak? Enggak lagi ya. Ya. Berarti fosfatnya hanya Bapak ambil dari RI sini Bas aja itu ya. Nitropos kali 15 sobat. 3 kali 15 ya. Jadi Jadi formulanya tandingannya aku bikin ini kita belajar dulu. 21. 2 ini trio kali 1. Ya. Pas Pak. Tapi tambah krisisnya 10 kilo lagi. Jangan ditambah lagi. Udah gue yakinkan. Jangan lagi Pak. Sudah cukup. Cukup. Udah tinggi. Kan. Dan dia istilahnya itu sudah murni kisiritnya itu. Oh gitu. Iya, jadi istilahnya kisiritnya itu kisirit Amerika. Bukan kisirit lokal. Jadi produk-produk Santani ini adalah produk-produk yang semuanya diimpor. Dan kualitasnya itu juga jauh lebih tinggi dari yang lain, sehingga Bapak tidak akan khawatir nanti tanamannya jelek. Apakah Bapak suka kalau kondisinya begitu, Pak? Suka ya? Itu Pak pestisidanya. Jadi trio kali itu dibuat Eurochem yang ada di Amerika. Jadi dia ada di Jerman, ada di Rusia, ada di Amerika. Kalau trio kali dari Amerika, Pak. Dari sana semua lah. Lihat ini. Dari sana semuanya. Ini satu kentangnya, perhatikan ya. Ini grade-nya A ya. Coba perhatikan. 2 kilo ini. Nah, coba perhatikan ya. Makanya tadi saya bilang tanpa harus dibongkar pun saya udah tahu ini hasil akan seperti apa. 2 kilo bongkar aja. Bongkar semua biar nampak. Biar nampak. Apalagi dengan sejarah penggunaan pupuknya yang memang elit ya. Itu pasti hasilnya luar biasa. Kita cek aja. Coba buka nih. Bongkar. Supaya jangan ada dusta di antara YouTube, kita. di antara YouTuber gitu loh. Masuk. Kiranya kita ini rekayasa ya. Coba lihat ada berapa. Hitung. Wah, mantap besar ini. Bongkar deh kau di Coba yang grade A-nya ada berapa. Ingat ya, ini tanpa harus dibuka pun seperti yang saya bilang tadi, dengan sejarah penggunaan pupuk yang bagus dan kondisi tanaman seperti ini sudah bisa diduga hasilnya akan seperti apa.
2 kilo. Ya, berarti kan mungkin 2 kali lebih itu. Lebih ini. Gini, ulangan, buka satu lagi nih, ayo. Nanti kok satu itu aja, setengah aja katanya. saya. Nanti rugi Bapak ini. Enggak kan kita tanam lagi. Ditinggalkan Nanti letakin situ masih dulu baru dipoto. Kita tes lagi satu lagi. Buka satu lagi. Ini enggak apa-apa nih. Yang ini. Cuma aku ini semua ya. Berapa lagi? Cabut aja. 4.000 pekat setengah. 4.000 per batang. Ya kalau dapat ini Pak Kopi saya mau tanya Pak. Ini bibit ini katanya dengar-dengar kalau ini dari batang ini belum jauh ini masih bibit ini masih bagus ya. Masih bisa. Iya, bibit tunas namanya ya. Sorry, sulur ya. Nah, sulurnya. Masih bisa. Sama? Mantap. Lebih banyak ini, lebih banyak ini. Buang. Kali lagi pasti. Ya, yang kecil, batang kecil. Ini grade A ini Bang ya. Grade A semua. Grade A plus ini ya. Luar biasa ini. Semua. Itu masalahnya Cari yang jorok-jorok. Bentuk-bentuk yang jorok kau cari pula. nggak ada yang negatif ya. Di dia nih Bang itunya. Positif negatif ada ya. Ada yang negatif. Pupuknya ya. Bapak ini pilih batang yang kecil. Kecil, coba panen sekali. Iya. Ayo dulu sekali panen Ini kan dulu. dipengaruhi apa namanya? Masih ada pengaruh pribadi. Empat. Masih ada di bawah? Penting kita sekarang, Pak. Ada 3 kilo itu. Bentengnya. Ini nggak usah lagi muncul. Nggak usah lagi. Karena ada atur dulu posisi keluarkan semua. Sini aja. Nah, Ayo sama. itu batangnya, Pak. Ini bukan kentang namanya kok gini. Apa namanya? Semangka, melon. Ini melon ini. Melon ini besar-besar ya. Satu pohon. Wih, mantap. Ini kira-kira berapa kilo ini ya kira-kira ya? 4 kilo. Ada 4 kilo ini ya. 4 kilo ada. 4 kilo ya. 4 kilo. Masuknya grade-nya kira-kira apa ini ya? Ya, ada yang Grade ABC A. ya. Cuma Banyak yang tapi A. banyak. Oh, yang A ya. Selamat pagi Sobat Entek. Hari ini kita ada di lahan tomat. Lokasi Silimakuta. Tahu di mana Silimakuta? Saribudolok, Sumatera Utara. Nah. Kabupaten Simalungun. Enggak Saribudolok. Enggak, itu kecamatan. Oh iya, Kecamatan Saribudolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ini packing ya. Kirim kemana Pak ini Pak? Batam, Pak. Di Batam ya. Ini grade apa Pak ini Pak? Ini grade apa tomatnya? Kelasnya apa? Kelas super ya. Oh, mantap sekali. Kita lihat bersama, memang ini besar-besar. Oh, nih luar biasa, mulus-mulus, besar-besar. Pak, kalau pupuknya biasa pakai apa aja Pak? Ada pembukaan kita. Kalau ini nggak boleh ditinggal karena dari unsur pertama ini kita pakai. Kan Pak udah kusabut Pak. Apa Pak? Coba dibaca itu Pak. Kurang nggak tinggal Coba kataku. ditambah coba dibaca. Ini nota ya, nota pembelian ya, pembelian pupuk ya, coba dibaca. Nitropos 20, Yang kencang 13S. Nitropos 20-23S ya, pupuk dasar. Oke. Nitropos K13 10-20. Nitroposka. Oke, untuk CL butir. yang itu yang Nitroposka tadi untuk pupuk apa itu Bang? Itu dasarnya. Dasar juga gitu ya. Terus Pupuk daun Santa Mikro. Santa Atomon. Mikro ya, Di mix. di mix. Atomon Santa Mikro di mix untuk spray daun ya. Iya. Mulai umur berapa Bang pakai itu? Kalau itu 2 minggu udah kita 2 pakai. minggu udah kita pakai. Selang berapa hari? Sekali 4 hari. 4 hari sekali. Oke, lanjut Tapi Bang. nengok cuaca lah itu. Oh, oke. Nengok cuaca itu. Pupuk tabur samping. Hah? Nitropos Nitropos. 20-20-13. Sanibor. Nibor itu pupuk dari mana aja itu Bang? Perusahaan apa mana aja itu pupuk itu? Santani. Dari Santani. Oke, Santani. Sanibor juga. Kanibor juga Santani. Nitropos K13 10-20 juga. Oke, lanjut. Fungisidanya Fungisidanya?
Ajos. Murtok sama Ajos. Ya. Di mix atau di sendiri-sendiri? Gimana aplikasinya? Dimainkan, digabungkan. Oh, digabung. Oke. Nengok cuaca lah kita. Nengok cuaca ya. Mantap. Jadi bapak ini punya pupuk cor juga Nitropos 2 kilo dalam satu drum. MAP 1 RJ Bas katanya di sini. RJ Bas itu NPK 15 ya. NPK 15 itu terkenal kalau di sini namanya RJ Bas. RJ Bas ya. Oke. Masa dari nenek moyang. Iya betul sekali. Iya. Dasar pertama itu. Iya, itu 2 kilo. Jadi Kalau kita pakai itu lama itu kita pakai. Mantap, mantap. Ulatnya yang masih aktif. Pak, pakai pupuk Santani udah berapa tahun? Itu udah keluar. Kalau adik ini, ini udah lama loh. Udah lama pakai Santani, udah yakin lah sama Jadi Pak kalau Santani kita hasilnya. karena ini baru kawan kita sama di ladangnya. Sekarang kita yang pakai ladangnya loh. Oh gitu ya. Wah, ini mantap mantap. Oh. Gimana Bang pendapatnya pupuk dari Santani tadi itu? Kalau menurut saya ya, Ya. dalam tenaga pupuk yang kita pakai ini udah bisa lah. Mantap ya. Mantap. Pupuk Santani mantap Ya, lah ya. Baik dari dasarnya, baik dari samping, kan udah kutulis di sini. Heeh. Baik dari coran, Heeh. ini memuaskan bagi saya. Pupuk gentleman, Gentleman. Santani, Santane, sahabat setia setia, petani. petani gitu. Oke. Apa kepanjangannya? Santani sahabat setia petani. Oh, sahabat setia petani. Belum makanya dikasih Santani. tahu ya Bang sama Belum. Abang sini ya. Pokoknya aku belanja, bikin dulu ini. Dalam berapa goni masukkan ke mobil, kerap mainkan. Mainkan ya. Nah, itu. Jadi kalau tenaga pupuk kita akui udah pas. Pas ya Santani ya. Sahabat- Mantap ya. Sahabat setia petani. Sahabat setia petani. Pupuk mantap. Ini paling fresh Pak. Tutup orangnya Pak. Namanya ini masalah juga di sini nih Pak. Iya, keriting. Ya, keriting. Mana sini kumpul semua. Dekat. Dekat sini semua. Sini aja. Muka sama pulpen. Catatkan dulu pada bos ini. Biar bisa kita apa. Baik. Tengok Beko ya, tengok Beko dalam ya. Ya, Pak Saragi tadi. Besar lagi Iya, ya. bentar lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menyampaikan terima kasih buat Pak Saragi dan teman-teman semua di sini ya yang sudah menerima kita pada hari ini untuk kita semua sama-sama belajar ya. Jadi ini profil petani tomat yang konsisten ya. Ya, nah jadi di sini hari ini kita lihat mereka sedang panen. Kalau lihat, saya langsung melihat kondisi tanamannya. Mereka ini termasuk yang petani yang cukup berhasil. Tapi dalam kondisi seperti ini pun kita lihat ya bahwa ternyata masalah utamanya apa yang paling kelihatan waktu baru masuk. Fusarium Pak. Fusarium nggak terlalu kelihatan. Liriomiza. Liriomiza itu apa? Ulat apa? Hah? Ya namanya apa? Iya, bahasa itu ulat atau bukan itu? Ya sebetulnya bukan ulat, itu kalian salah. Dia itu lalat. Namanya lalat. Ya, jadi kalau ulat itu adalah Lepidoptera. Kalau lalat itu adalah Diptera. Ya, jadi sebetulnya dia adalah hama lalat. Lalat pengorok daun, bukan penggerek ya, pengorok. Pengorok itu yang membuat leaf miner dalam bahasa Inggrisnya. Dia suka membuat lubang di dalam jaringan tanaman. Nah, jenis-jenis hama yang masuk ke dalam jaringan tanaman itu termasuk hama yang sulit untuk dikendalikan. Kenapa? Kita sebutnya sebagai internal feeder atau hama yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Kenapa sulit dikendalikan? Nah, baik ya, ini contoh lagi ya. Jadi kalian itu memang produk kita banyak ya, karena kita ingin memberikan solusi ya. Kita ingin memberikan solusi kepada petani, tidak sekedar menjual produk. Ini sama dengan training yang kita berikan ke belakang. Dengan petani-petani seperti ini sifatnya harus kemitraan. Ya, win-win situation. Ya, jadi leaf miner ini memang ternyata kita lihat sangat tinggi ya. Ternyata Milan dengan Madridnya belum dicoba. Ya, nanti tolong dicoba Milan dengan Madridnya. Ya, tetapi jangan lupa hama-hama seperti ini yang juga sangat penting adalah timing atau waktu untuk aplikasinya. Itu yang justru paling ini. Ya. Jadi biasanya hama-hama leaf miner ini kalau bisa sejak dari persemaian pembibitan pun sudah dimulai. Itu hama untuk leaf miner tadi atau kita sebut sebagai pengorok daun. Hama ini bukan hama asli dari Indonesia ya. Ya, dia kalau nggak salah dari Amerika Tengah. Ya, dia masuk ke sini seiring dengan introduksi dari bibit tomat dari sana. Ya,
Jadi pengendaliannya memang pertama adalah dengan cara kultur teknis, yaitu dengan membersihkan bagian-bagian yang sakit, yang tujuannya adalah untuk memutus siklus hidup dari si hama ini. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi kalau daun-daun yang sudah terserang begini bagian bawah dibersihkan saja. Tapi ingat tidak boleh ditumpuk, itu mesti diikat di plastik ya. Dibuangnya juga jangan sembarangan dibuang karena nanti dia keluar akan hidup lagi ya. Hama lain yang memang tadi dikeluhkan adalah ini. Kita lihat ini. Ya, ini bolong-bolong diserang apa ini? Ulat jengkal namanya Heliotis armigera. Bukan Spodoptera ya, Heliotis armigera. Ya, dan dia biasanya memang ulat ini agak nakal. Nakalnya kenapa? Dia tidak menghabiskan satu buah. Iya. Jadi kalau sudah satu dia masukkan ke sini, dia loncat lagi ke buah yang lain. Ya, jadi suka daun buah-buah muda gitu ya. Seperti kalian juga kali suka buah-buah muda gitu. Daun muda, Pak. Ya jangan tegang kali gitu. Ya. Nah, kembali lagi kalau kita bicara hama itu ini kan termasuk internal feeder juga ya. Ya, internal feeder bukan ini? Iya, Pak. Bukan. Kan tadi dia makan dikit nggak masuk ke dalam. Dia loncat lagi. Ya, makanya sebetulnya hama ini relatif mudah dikendalikan. Bisa dikendalikan. Cuman masalahnya walaupun bisa dikendalikan kalau sudah bolong begini gimana? Harganya jatuh kan? Ya, walaupun bisa dijual kan. Nah, jadi tetap perlu dikendalikan. Jadi sama ini adalah timingnya mesti tepat dalam menyemprot hama ini. Cara pengendaliannya bagaimana? Kalau insektisida punya kita pakai apa? Milan. Pakai Milan ya, juga bisa ya. Ini mudah dikendalikan sebetulnya. Tetapi lagi-lagi kalau sudah terkena maka buah kualitasnya menjadi drop ya. Dan biasanya tidak akan bisa membesar terlalu seperti begini. Ya, sudah terganggu dia ya. Nah, kembali yang tadi cara pengendalian dengan insektisida sudah sangat jelas, yang penting timingnya. Cara yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menembus kutikula ini. Ya, kutikula ini memang harus ditembus. Salah satunya juga menggunakan perekat agak lebih banyak. Jadi perekat itu selain juga untuk meratakan, juga untuk ini dia kutikula itu seperti lapisan lilin ya. Jadi memang kita harus bagaimana menembus si kutikula tadi. Ya, jadi intinya itu. Sedangkan insektisidanya apa punya kita yang bisa kita pakai? Santoat, tapi dengan catatan tadi ya mesti dipakai dengan tambahkan perekat. Sejahtera kita, Pak ya. Terima kasih banyak. Oke. Ya, Pak. Ini foto, Pak. Ayo foto dulu kita. Foto tadi belum. Belum foto, Pak. Belum foto bersama. Oh, ini.